Pendapat Ensiklopedia Yahudi. Dalam Ensiklopedia Yahudi di bawah kata-kata Freemasonry tertulis kata-kata berikut: bahasa teknis, lambang-lambang, tanda-tanda rahasia, dan upacara-upacaranya, seluruhnya bersifat Yahudi. Demikian pula dalam Ensiklopedia Freemasonry Eropa yang dicetak di Philadelphia tahun 1906, dapat kita baca kalimat-kalimat berikut: setiap majelis Freemasonry harus mengambil bentuk kuil Yahudi. Setiap ketua majelis harus merupakan raja Yahudi. Setiap diri orang Freemasonry harus personifikasi dari individu Yahudi. Pendapat majalah internasional untuk organisasi-organisasi rahasia. Akhirnya kita dapati pula majalah internasional untuk organisasi-organisasi rahasia, di mana dapat kita temui suatu ungkapan baru pengyahudian Freemason, yang berarti setiap orang harus menjadi Yahudi dulu, sebelum masuk ke dalam Freemason. Setelah semua yang kami kemukakan di atas, masih ada jugalah orang yang berpikiran jernih meragukan hubungan antara agama Yahudi dan gerakan Freemasonry. Freemasonry bangga dengan keyahudiannya. Bagaimana orang akan ragu? Karena Freemasonry itu sendiri merasa bangga dengan keyahudiannya itu. Freemasonry dan agama Kristen. Sikap Freemasonry terhadap agama Masehi dapatkan dalam satu kalimat saja. Freemasonry menganggap Isa Al-Masih sebagai nabi dari segolongan manusia yang telah keluar dari iman. Ia berhak untuk dikutuk. Ajaran yang dibawanya adalah tidak benar dan menyesatkan. Ini tentulah suatu pendapat yang amat keterlaluan. Karena itu kewajiban gereja yang pertama adalah bangkit untuk mempertahankan agama yang merupakan kewajibannya untuk menjaganya. Gerakan Katolik melarang Freemasonry. Karena itu gereja Katolik telah mengumumkan perang terhadap Freemasonry. Paus telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang sebagian daripadanya akan kita nukilkan di sini. Karena dari peraturan-peraturan dan putusan-putusan itu kita dapat mengetahui hakikat Freemasonry dan sekaligus merupakan gambaran yang sesungguhnya dari prinsip-prinsipnya. Dekret Paus pertama tahun 1738 yang melarang Freemasonry. Paus Clement XII tahun 1730 sampai tahun 1741 telah mengeluarkan dekret pertama mengenai Freemasonry ini. Di dalam dekret ini, Paus telah mengajak kepada semua kardinal untuk menghadiri suatu konferensi yang diadakan tanggal 28 April tahun 1738 untuk mempelajari Freemasonry. Setelah konferensi itu berakhir dikeluarkanlah dekret berikut. Kami telah mendapat berita tentang telah dibentuknya organisasi-organisasi rahasia dengan nama Freemason dan juga nama-nama lain yang mirip dengan itu. Perkumpulan-perkumpulan ini semakin hari semakin bertambah meluas dan berkembang. Salah satu cirinya adalah bahwa banyak orang-orang besar dari bermacam-macam agama dan golongan masuk ke dalamnya, di mana di antara mereka terdapat hubungan-hubungan rahasia yang amat gelap. Cukuplah jika kami mengeluarkan kesaksian bahwa pertemuan-pertemuan rahasianya itu diadakan untuk maksud-maksud jahat dan bukan untuk kebaikan. Organisasi-organisasi ini benci kepada cahaya. Kalau kami pikirkan bahaya-bahaya besar yang telah ditimbulkan organisasi-organisasi itu pantas menimbulkan kekhawatiran baik untuk perdamaian kerajaan maupun untuk keselamatan jiwa. Setelah memperhatikan pendapat saudara-saudara kami para kardinal, maka dengan pengetahuan kami sepenuhnya dan dengan sepenuh kekuasaan yang ada pada kami menjatuhkan hukuman bahwa organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang dikenal dengan nama Freemason harus dikutuk dan dihilangkan. Karena itu kami mengutuk dan mengecamnya dengan amat sangat. Dengan kekuatan dekret ini yang kami harapkan dapat berlaku untuk selama-lamanya. Dekret Paus tahun 1751 yang melarang Freemasonry. Tanggal 18 Mei tahun 1751, Paus Benediktus XIV mengeluarkan sebuah pengumuman di mana ia menyokong pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Paus yang lalu, didukungnya sepenuhnya, lalu ditambahkannya hal-hal yang berikut. Sebab-sebab pelarangan. Kami mendukung putusan yang telah dijatuhkan terhadap golongan-golongan Freemasonry. Hal ini kami lakukan karena beberapa sebab. Pertama, perkumpulan-perkumpulan ini beranggotakan orang-orang dari setiap agama dan sekte. Dari kenyataan ini, dapat diambil alasan bahwa percampur adukan seperti ini pasti akan menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap iman Katolik. Kedua, anggota-anggota perkumpulan itu mengadakan perjanjian yang amat berat di kalangan mereka untuk merahasiakan sama sekali segala sesuatu yang berlangsung di majelis-majelis mereka. Sehingga terjadilah
di kalangan mereka apa yang diceritakan oleh penulis Romawi tentang Sicilius Natlis mengenai beberapa keadaannya, di mana dikatakannya, hal-hal yang baik itu ingin berkembang dan mendapatkan ketenaran, sedangkan hal-hal yang tidak baik selalu bersembunyi di belakang tabir-tabir pelindung dan di dalam kegelapan. Ketiga, orang-orang yang menjadi anggota dalam perkumpulan-perkumpulan ini mengikat diri dengan sumpah yang berat-berat demi memelihara rahasia mereka, seakan-akan orang boleh berdiam diri mengenai rahasia yang merugikan kepentingan negara atau agama. Jika para pemuka agama memintanya untuk membukakan rahasia itu, maka ia akan keberatan melakukannya dengan alasan bahwa ia telah berjanji dan bersumpah, walaupun janji dan sumpahnya itu tidak benar. Keempat, negara yang beradab serta pimpinan gereja dalam setiap generasi telah sepakat untuk membubarkan semua organisasi rahasia yang tidak teratur, karena desas-desus dan kejahatannya yang amat hebat telah cukup dikenal. Kelima, hakikat perkumpulan-perkumpulan Freemasonry ini telah terbuka di banyak negara, dan para anggotanya telah disingkirkan. Keenam, orang-orang yang berpribadi mulia dan mempunyai hikmah kebijaksanaan telah sepakat untuk menyatakan bahwa organisasi-organisasi ini tidak ada kebaikan sama sekali, karena setiap orang yang masuk ke dalamnya selalu menderita kenistaan dan kerendahan martabat. Klaus memerangi Freemasonry dan melarang menjadi anggotanya. Kemudian Paus Pius ke-7 juga telah menyatakan perang terhadap Freemasonry dan mengecam dengan hebat sekali setiap orang yang mencemplungkan dirinya ke dalam tata caranya, dan ia melarang keras untuk menjadi anggotanya. Pengumuman Paus tahun 1828. Paus Leo XII tanggal 12 Maret tahun 1828 telah mengeluarkan sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Freemasonry. Ia juga menegaskan bahwa organisasi-organisasi inilah yang telah mengobarkan api kekacauan di benua Eropa. Antara lain ia menyatakan, ucapan kami ini bukanlah dugaan yang tidak terbukti, buku-buku yang mereka tulis memberikan kesaksian yang memberatkan mereka menghancurkan dasar persatuan manusia. Perkumpulan ini tidak menghormati agama dan tidak patuh kepada yang berkuasa. Mereka dengan terus terang menyatakan bahwa mereka mengikuti ateisme dan mereka tidak saja mengingkari teologi Yesus Kristus, tetapi malah mengingkari adanya Tuhan itu sendiri. Kami telah berhasil mengetahui peraturan-peraturan dan undang-undang rahasianya, dan semuanya itu amat serasi dan sejalan dengan prinsip-prinsipnya yang memalukan. Dekret Paus tahun 1865 memberikan informasi baru yaitu hubungannya yang jelas dengan Yahudi. Paus Pius IX telah mengeluarkan sebuah dekret tahun 1865 di mana ia menyatakan bahwa ia mendukung dekret-dekret yang terdahulu, lalu ditambahkan suatu informasi baru sebagai berikut. Salah satu tujuan Freemasonry yang paling menonjol adalah menghancurkan gereja, baik kekuasaan keagamaannya maupun kekuasaan duniawinya, menentang syariat-syariat, dan menyebarluaskan kebinasaan. Selanjutnya ia bertujuan untuk menghancurkan seluruh agama. Sehingga satu-satunya agama yang masih tinggal nanti adalah agama Yahudi saja. Hasil dekret-dekret Paus adalah dilarangnya Freemasonry dan keimanannya diragukan. Sebagai akibat dari semua dekret Paus yang datang berturut-turut dari abad ke abad, maka Gereja Katolik telah mengeluarkan putusan ekskomunikasi dan pelarangan terhadap semua orang Masehi yang menerima menjadi anggota Freemasonry. Gereja meragukan keimanan setiap orang Freemason, sekalipun ia telah menarik diri dari majelisnya. Gereja tetap berpegang kepada putusan-putusannya ini sampai tahun 1950-an. Setelah tahun-tahun itu, arahnya mulai berubah dan tujuannya mulai berbeda sebagai akibat dari timbulnya beberapa faktor yang akan kita kemukakan nanti. Pendapat Kardinal Prancis bahwa berdialog dengan Freemasonry dan komunisme sama dengan berdialog dengan setan. Dalam kesempatan ini, kami merasa berkewajiban untuk mengemukakan pendapat Kardinal Prancis Marcel Lefevre. Kita tidak dapat berdialog dengan Freemasonry, juga tidak mungkin dengan komunisme, karena dialog dengan setan itu tidak mungkin dilakukan. Sikap Gereja Timur sama dengan Gereja Katolik. Demikianlah sikapnya Gereja Barat. Bagaimana pulakah sikap Gereja Timur? Sikap Gereja Timur terhadap Freemasonry adalah sama dengan sikap yang telah diambil Gereja Barat atau Gereja Katolik di antara dekret tertua yang pernah dikeluarkan Patriark
adalah dekret tahun 1744 yang melarang Freemasonry dan menghadiri majelis-majelisnya. Jawaban Freemasonry terhadap gereja Freemasonry telah mengetahui sikap yang diambil gereja terhadapnya. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya itu adalah suatu jawaban yang sudah pasti kasar, dipenuhi oleh makar dan tipu daya, penuh kekejian dan itikat tidak baik. Apa yang terjadi dalam upacara tingkat 30? Dalam upacara tingkat 30, tampak di atas meja ketua 3 buah tengkorak sebagai lambang dari pembalasan dendam terhadap 3 orang, yaitu pemuka negara, agama dan ilmu pengetahuan. Dari kiri ke kanan, tengkorak itu adalah tengkorak Raja Prancis Philippe le Bon, Paus Clement V dan Kanselir Prancis von Lugari. Jadi ketiganya itu melambangkan tutup terhadap negara mahkota, gereja mahkota Paus dan orang-orang yang berilmu pengetahuan kalungan bunga. Orang-orang inilah yang dianggap bertanggung jawab terhadap penganyangan organisasi kuil agama, dan dihancurkannya tahun 1309, serta dihukum matinya gurunya yang terbesar mulai. Dalam upacara kenaikan tingkat ke tingkat 30, tutup ketiga tengkorak itu dibukakan. Lalu semua orang yang hadir dalam upacara itu, yang kesemuanya telah mencapai tingkat 30, bersama dengan teman-teman mereka yang baru. Semuanya membawa pisau yang dicat merah di pinggang mereka. Ketika tutup ketiga tengkorak itu telah dibuka, pisau-pisau itu mereka hunus seraya berteriak pembalasan. Pembalasan. Pada penutup upacara semua yang hadir menyatakan tekad mereka untuk berjuang menentang ketiga kekuasaan itu, yaitu negara, gereja dan ilmuwan. Freemasonry memecat anggota yang memuji Paus. Freemasonry tidak hanya melakukan itu saja, bahkan juga mengancam setiap pengikutnya, terlepas dari tingkat dan status mereka, dengan pemecatan jika mereka memuji-muji Paus. Karena itulah, Pangeran Lucian, anak paman Emperor Napoleon III, telah dipecat dari majelis karena ia telah mengucapkan pidato yang memuji-muji Paus. Semuanya itu dilakukan sehubungan dengan putusan gereja untuk mengekskomunikasi dan membuang orang-orang Freemason. Freemasonry mengoyak-ngoyak agama Kristen dengan perantaraan Luther. Freemasonry telah mengoyak-ngoyak agama Kristen dan menambah sektenya ketika ada seorang Freemason yang sudah lama menjadi anggota Queen, dan dalam pada itu juga ia menjadi pemuka agama Katolik, mengadakan denominasi Masehi yang baru, yang kemudian mempunyai pengikut berjuta-juta orang di dunia Masehi. Anggota Freemason itu adalah Martin Luther, yang menyatakan bahwa ia telah memisahkan diri dari Katolik dan mendirikan mazhab Protestan. Walaupun apa yang dikatakan orang tentang gerakan Luther ini, tetapi di dalam batas-batas penelitian ilmiah kita sekarang ini, hanya akan membicarakan satu masalah saja yang menurut pendapat kami mempunyai dampak yang sama penting terhadap agama Kristen dan dalam pemikiran Kristiani. Luther memuji Perjanjian Lama bertentangan dengan arah gereja. Gereja telah melarang para pengikutnya membaca buku Taurat dan buku-buku lain yang berhubungan dengannya selama beberapa abad lamanya. Ketika Luther datang, dia merehabilitasi buku Perjanjian Lama itu di kalangan orang-orang Kristen, sehingga selalu dibaca dan dicetak bersama-sama dengan buku Perjanjian Baru, Bible, suatu hal yang telah menyebabkan tersebar luasnya buku Perjanjian Lama itu masuk ke dalam setiap rumah dan setiap gereja. Akibat dari praktek ini ialah menyelusupnya penafsiran-penafsiran Yahudi, terutama Talmud ke dalam Injil. B. Mewajibkan orang Masehi melaksanakan ajaran-ajaran Perjanjian Lama, seandainya dalam buku Perjanjian Baru tidak ada ajaran yang melarangnya. C. Menjadikan orang Kristen merasa bahwa mereka berada di bawah pengaruh dan menjadi pengikut dari Perjanjian Lama, yang berarti menjadi pengikut orang-orang Yahudi, yang menjadi pendukung dari Perjanjian Lama itu. Apa yang harus disadari kaum muslimin? Kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk menyadari hakikat ini dalam hubungan kita dengan dunia Kristen. Kita tidak boleh melupakannya. Walau bagaimanapun bentuknya dan dalam bidang apa saja terdapatnya hubungan itu, jika kita telah menyadari hal ini dengan sebaik-baiknya, maka kita dapat memberikan penafsiran terhadap setiap masalah yang kita hadapi dalam lapangan pertarungan kita yang pahit dengan musuh kita orang-orang Yahudi. Hasil pertarungan Freemasonry dan gereja inilah garis-garis besar pertarungan yang terjadi antara Freemasonry dan gereja. Setiap pertarungan tentu ada akhirnya. Siapakah yang menang? Sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi-revolusi lainnya yang berkobar di Eropa,
terutama revolusi komunis, serta pemikiran-pemikiran yang ditimbulkannya, maka masyarakat Kristen menjadi guncang sendi-sendinya, nilai-nilai dan gagasan-gagasannya telah terkoyak-koyak. Gereja tunduk kepada Freemasonry. Karena itu maka kegemerlapan gereja telah mulai pudar dalam hati nurani orang Kristen. Kehebatannya dalam jiwa telah tiada. Hal ini telah memaksa gereja untuk menekurkan kepalanya di depan kebiadaban Freemasonry yang kejam. Terutama karena gereja telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri di sebagian besar penjuru dunia, bagaimana Freemasonry itu telah dapat mengumpulkan orang-orang besar yang mempunyai pengaruh, kekuasaan dan kekayaan, serta orang-orang yang berada di lapisan atas dalam masyarakat. Barangkali faktor yang menyebabkan gereja mengambil sikap seperti ini adalah masuknya orang-orang Freemason dan orang-orang Yahudi ke dalam lingkungan gereja dengan menggunakan berbagai cara dan topeng. Gereja tidak menjawab serangan Freemasonry. Bertekuk lututnya gereja ini tampak dengan jelas sekali dalam diamnya gereja dalam 1000 bahasa dalam menghadapi putusan-putusan yang telah diambil Freemasonry di Brussels setelah Perang Dunia II. Yang telah diumumkan ke seluruh dunia, di mana terdapat suatu pernyataan perang terhadap gereja, usaha-usaha untuk menghancurkannya dan menghapuskannya sama sekali dari alam nyata ini. Pada waktu itu yang menjadi paus adalah Paus Pius XII, menggantikan Paus Pius XI. Paus Paulus VI membatalkan larangan terhadap Freemasonry. Lalu datanglah Paus Paulus VI dan membatalkan setiap putusan yang tetap dibuat oleh paus-paus yang lama dalam bulan Juli tahun 1965. Paus itu telah mengeluarkan suatu perintah yang memberi hak kepada para pendeta untuk membatalkan semua putusan gereja yang lalu yang berisi larangan dan ekskomunikasi bagi setiap orang Kristen yang Freemason.